Baik para siswa sekalian, selamat sore semua. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Pada pertemuan yang ke-14 kemarin, kita telah melihat tentang sakramen penguatan. Dan minggu sebelumnya, pada pertemuan ke-13, kita melihat tentang sakramen baptis. Dan hari ini kita akan melihat tentang sakramen yang paling penting dalam gereja. Itu adalah sakramen Ekaristi. Oke, kita lihat dulu yang pertama tentang arti dari sakramen Ekaristi itu sendiri. Baik, untuk menerima sakramen Ekaristi itu ada persyaratannya, khususnya bagi orang Katolik, itu bahwa untuk menerima sakramen ini, seseorang atau seorang Katolik harus memenuhi syarat, yakni dia harus sudah dibaptis. Yang kedua, arti dari sakramen ini, sakramen Ekaristi, adalah merupakan penyempurnaan dari inisiasi Kristen. Adalah penyempurnaan dari ketiga sakramen inisiasi. Minggu lalu itu sakramen baptis dengan sakramen penguatan. Kemudian, arti yang berikut dari sakramen Ekaristi bahwa dengan menerima sakramen ini, seorang beriman atau seorang Kristen mengambil bagian dalam kurban Kristus bersama seluruh jemaat, bersama seluruh gereja. Kita akan lihat maksud dari kurban Kristus pada penjelasan berikut. Dan sakramen Ekaristi ini, saya sudah katakan tadi bahwa adalah pusat seluruh sakramen. Dia menjadi inti dari semua sakramen. Dia menjadi jantung dari 7 sakramen. Mari kita lihat poin yang berikutnya. Salah satu dokumen gereja yang sangat penting, yakni Lumen Gentium, yang sudah saya singgung banyak kali dalam pertemuan kita, Cahaya Bangsa, itu pada artikel nomor 11, mendefinisikan sakramen Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup beriman Kristiani. Yang berikutnya kita lihat yang saya katakan tadi bahwa dengan sakramen ini gereja yang adalah umat Allah merayakan perjamuan bersama dan dalam Kristus. Perjamuan bersama seluruh anggota gereja dan perayaan tersebut dirayakan di dalam nama Kristus. Dengan merayakan sakramen Ekaristi, seluruh jemaat Kristen memiliki persatuan atau masuk ke dalam komunione, masuk ke dalam komuni persatuan dengan Kristus sendiri. Melalui sakramen ini, umat Allah yang adalah gereja menyambut Kristus dalam sabda yang kita dengar setiap kali perayaan misa dan juga dalam perjamuan, khususnya kita lihat ya di atas meja altar dalam proses konsekrasi itu adalah proses yang disebut dengan perjamuan Tuhan. Kita lihat yang berikutnya, pada pertemuan yang sebelumnya saya sudah menyentil bahwa gereja itu juga adalah sakramen. Itu pada tugas saya meminta kalian mengerjakan bahwa gereja dalam arti spiritual yang adalah umat Allah adalah sakramen, yakni tanda dan sarana keselamatan. Definisi lain dari Ekaristi adalah ini juga, adalah gereja dalam bentuk sakramen. Maka dengan demikian, jika gereja adalah tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan Kristus, seluruh jemaat Kristen dan umat manusia, maka dengan demikian juga yang terjadi pada perayaan Ekaristi, di mana perayaan Ekaristi itu disebut sakramen karena di dalam perayaan tersebut atau melalui Ekaristi kita masuk juga dalam persatuan mesra dengan Allah, dengan Kristus, dan juga persatuan dengan semua jemaat Kristen dan juga semua umat manusia secara universal. Oke, jadi sakramen Ekaristi ini adalah tanda dan sarana persatuan, sama seperti gereja yang adalah umat Allah yang adalah sakramen. Kita lihat poin yang berikutnya. Sakramen Ekaristi adalah perayaan tanda kehadiran Tuhan di dalam umat. Oke, baik. Kita lihat dulu sedikit kira-kira bagaimana sumber atau awal dari sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi ini berasal dari Yesus sendiri yang memberikannya waktu perjamuan malam terakhir. Ya, di dalam perayaan untuk menyambut Paskah kebangkitan itu kita mengenang dalam perayaan Kamis Putih. Itu adalah perayaan perjamuan terakhir, di mana kalian mungkin masih ingat bagaimana kisah dalam perjamuan malam terakhir itu. Yesus merayakan perjamuan terakhir bersama para muridnya. Dalam tradisi Yahudi, yang namanya perjamuan adalah momen yang sangat penting. Kenapa? Karena di dalam perjamuan tersebut berkumpul semua anggota keluarga. Dan biasanya dalam tradisi Yahudi, bapak keluarga itu tidak cuma sebagai seorang ayah, tetapi dia juga adalah seorang pembimbing rohani. Dia juga adalah seorang kepala keluarga yang mengarahkan keluarganya dalam kehidupan spiritual. Dia yang memimpin doa. Itu sebabnya apa yang dilakukan oleh Yesus bersama para muridnya ketika mengadakan perjamuan malam itu adalah semacam pengulangan atau ingatan terhadap perjamuan Paskah yang menjadi tradisi orang Yahudi. Kenapa? Karena dengan merayakan perjamuan makan atau perjamuan Paskah itu orang Yahudi mengenang bagaimana Allah atau Yahweh yang menyelamatkan atau membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Dalam perayaan tersebut, Yesus kembali melakukannya dengan para muridnya. Dan yang paling penting pada momen itu adalah Yesus mengatakan demikian, "Makanlah roti ini karena inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Di sini Kristus mau menekankan
menekankan bahwa tubuh yang dimaksudkan di sini adalah tanda kehadiran Kristus yang tersalib, yang dikorbankan bagi kita. Oke, jadi kematian di kayu salib adalah sebagai bukti dari ketaatan Kristus kepada Bapa dan juga pengorbanan dan penebusan akan dosa-dosa manusia. Baik, selain tubuh, kita lihat juga kutipan yang berikut dari Kristus sendiri pada malam perjamuan terakhir. Selain mengatakan, makanlah roti ini, karena inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Kristus juga mengatakan bahwa minumlah semua dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang diadakan dengan kalian dan dengan semua manusia demi pengampunan dosa. Baik, darah di sini adalah tanda hidup, tanda bahwa Yesus menyerahkan hidupnya untuk kita semua. Beberapa penginjil menekankan bahwa darahnya ditumpahkan, artinya Yesus dipersembahkan sebagai kurban. Jadi di dalam perayaan Ekaristi itu kita merayakan sebuah kenangan, sebuah ingatan akan peristiwa pengorbanan Kristus. Jadi meja perjamuan ketika para pastor mengadakan itu ya, konsekrasi, itulah terjadi peristiwa ini, kenangan akan peristiwa penumpahan darah Kristus, ya, pengorbanan Kristus untuk menebus dosa umat manusia. Jadi itu momen yang sangat penting pada perjamuan Tuhan atau Ekaristi. Ketika Kristus mengatakan inilah tubuhku dan inilah darahku, adalah ungkapan wafatnya. Kita tahu bahwa peristiwa perjamuan malam terakhir itu adalah momen terakhir kebersamaan Kristus bersama para muridnya sebelum dia mati di kayu salib. Dalam perayaan perjamuan malam tersebut, itu ada roti dan anggur. Baik, roti yang digunakan karena memang pada zaman Yesus, kalian tahu bahwa dalam tradisi Yahudi, mengapa dipakai roti? Karena bagi orang Yahudi, roti merupakan makanan atau kebutuhan sehari-hari orang Yahudi. Roti dan anggur mengungkapkan bagaimana Yesus mati menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Ini sampai saat ini kita pakai ini. Orang Katolik dalam bentuk hosti dan anggur, yang gereja Kristen lainnya itu dalam bentuk roti. Ya, ini mau mengungkapkan bagaimana pengorbanan Yesus untuk pengampunan dosa. Baik, kita lihat poin berikutnya. Dan selain mengatakan bahwa inilah tubuhku dan inilah darahku, dalam perjamuan malam terakhir, Yesus juga mengatakan kalimat yang demikian. Kenangkanlah aku dengan merayakan perjamuan ini. Oke? Jadi ketika kita merayakan perayaan Ekaristi ataupun perjamuan Tuhan, ketika para pastor melakukan konsekrasi, pemberkatan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, itu adalah momen yang sangat penting karena momen kenangan akan Yesus. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita juga mengenang akan pengorbanan Kristus. Baik, sejak zaman para rasul, sejak zaman gereja perdana, itu umat Kristen suka berkumpul untuk bersyukur kepada Allah Bapa yang membangkitkan Yesus dari alam maut dan menjadikannya Tuhan dan penyelamat. Kata Ekaristi sendiri itu berasal dari kata bahasa Yunani, Eukaristein. Ya, bahasa Yunani yang berarti syukur atau terima kasih. Tema yang berikutnya kita melihat bagaimana seharusnya penghayatan sakramen Ekaristi ini. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menghayati Ekaristi. Baik, penghayatan sakramen Ekaristi itu tidak sama dengan menyambut komuni atau menghormati Yesus dalam tabernakel. Dalam agama Katolik, ketika roti dan anggur atau hosti yang lebih, ya, yang sisa dari konsekrasi di gereja, itu kemudian disimpan di tabernakel untuk perayaan Ekaristi pada hari berikutnya atau pada minggu berikutnya. Itu disimpan di tabernakel. Dan ketika disimpan di situ, itu dianggap sakral, kudus, karena itu adalah Kristus sendiri yang berdiam. Ya, oleh sebab itu disebut dengan sakramen Maha Kudus dan perlu dihormati. Baik, penghayatan sakramen Ekaristi tidak sama dengan menyambut komuni atau menghormati Yesus dalam tabernakel, tetapi mengambil bagian dalam perayaan. Oke? Jadi sekali lagi di sini aspek partisipasi lebih penting. Ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Penghayatan juga terlihat dalam ikut secara sakramental dengan doa syukur agung. Ya, dalam gereja Katolik itu ada yang disebut dengan doa syukur agung. Ada momen di mana para pastor membacakan doa syukur agung, konsekrasi. Karena itu adalah doa di mana terjadi pemberkatan atau pengubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu adalah ungkapan iman gereja akan wafat dan kebangkitan Kristus. Bagaimana syarat untuk menerima sakramen Ekaristi? Saya sudah menekankan bagian awal. Yang paling penting pertama adalah seseorang harus diterima secara penuh dalam gereja Katolik, yakni sudah dibaptis, menerima sakramen baptis. Yang kedua adalah mesti dalam keadaan rahmat, yakni tanpa kesadaran akan dosa berat. Biasanya dalam gereja Katolik,
semua yang akan menerima komuni pertama itu harus menerima apa yang disebut dengan sakramen tobat. Ya, mereka harus mengaku dosa dulu untuk menerima sakramen Ekaristi, mesti dalam keadaan rahmat. Jadi, dia harus menerima sakramen tobat atau pengakuan dan juga dalam suasana hening dan doa. Juga perlu pantang dan sikap tubuh, tata gerak dan pakaian sebagai penghormatan di hadapan Kristus. Ini menjadi syarat penting untuk menerima sakramen Ekaristi. Baik, selain syarat untuk menerima sakramen tersebut, sakramen Ekaristi juga dikenal ada beberapa nama, ya, atau banyak nama untuk menyebut sakramen tersebut. Yang pertama, Ekaristi. Dengan sakramen Ekaristi adalah ingatan pujian bangsa Yahudi pada waktu makan memuliakan karya Allah yang menciptakan alam semesta, penebusan dan pengudusan. Baik, nama untuk sakramen Ekaristi yang kedua adalah perjamuan Tuhan. Oke, ini mungkin dalam konteks gereja Kristen sering disebut demikian. Ini adalah kenangan kembali bagaimana perjamuan malam, di mana Kristus mengadakan bersama para muridnya sebelum sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kemudian nama lain untuk sakramen Ekaristi adalah pemecahan roti. Ini adalah peristiwa yang terjadi pada perjamuan malam terakhir. Dan pemecahan roti ini merupakan ritus khas Yahudi, ya. Jadi yang Yesus lakukan dengan para muridnya itu adalah ritus khas Yahudi. Ini mau menggambarkan perkumpulan Ekaristi gereja perdana. Jadi peristiwa ini mengingatkan tentang peristiwa bagaimana jemaat Kristen perdana. Kemudian nama lain dari Ekaristi adalah kenangan akan kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan. Saya sudah menekankan tadi, ya, poin yang ini. Dan nama lain dari sakramen Ekaristi adalah kurban kudus atau kurban misa kudus, kurban syukur, di mana dalam Ekaristi itu menghadirkan kurban tunggal Kristus penebus dan juga mencakup penyerahan diri gereja. Kemudian nama lain dari sakramen Ekaristi adalah komuni. Ya, ini juga dari bahasa Yunani. Komuni ini yang artinya kesatuan, persaudaraan. Karena di dalam komuni terjadi ini penyatuan diri dengan Kristus. Karena dalam perayaan Ekaristi kita mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus untuk membentuk satu tubuh. Kristus adalah kepala dan kita yang gereja ini adalah tubuh Kristus. Oke? Jadi kita adalah satu kesatuan. Kita adalah, dan nama lain dari perayaan Ekaristi adalah Misa Kudus. Karena di dalam perayaan Ekaristi terjadi misteri keselamatan yang dirayakan. Biasanya di akhir dari sebuah misa atau perjamuan Tuhan itu ada apa yang disebut dengan pengutusan. Pastor memberkat kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu adalah momen pengutusan. Segala damai dan berkat dan rahmat yang kita terima dalam perjamuan itu kita harus bawa kepada orang-orang di luar gereja. Oke? Supaya melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan konkret, nyata, sehari-hari. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini ada tugas. Saya meminta kalian, karena kalian menghadiri perayaan atau perjamuan Tuhan atau misa setiap hari Minggu, saya memohon kalian dalam buku tugas menggambarkan sedikit situasi perayaan Ekaristi atau perjamuan Tuhan yang terjadi di gereja kalian masing-masing. Bagaimana peristiwa tersebut? Bagaimana kalian menghayati secara pribadi dari peristiwa tersebut? Dikerjakan dalam buku tugas, disubmit di psikologi, paling lambat jam 8 malam. Itu saya meminta satu paragraf 10 baris. Oke, terima kasih atas partisipasi hari ini dan sampai jumpa.